Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kemunculan Imam Mahdi. Dan siapa sih Imam Mahdi itu? Ketika Dajjal sedang gencar-gencarnya memfitnah manusia, tiba-tiba ada hawatif, yaitu suara yang berkumandang di angkasa tanpa rupa, yang menggambarkan bahwa sesungguhnya Imam Mahdi telah muncul di kota Mekah dari desa Harimah bertepatan malam 10 bulan Dzulhijjah pada tahun ganjil dari hijrah Nabi. Suara tersebut dapat didengar oleh seluruh penghuni alam semesta dan dapat dimengerti maksudnya. Setelah mendengar suara tersebut, maka orang-orang pun berbondong-bondong menuju kota Mekah karena ingin mengetahui wajah Imam Mahdi yang baru muncul dari alam gaib tersebut. Iblis-iblis menjadi linglung, sedang kaum muslimin bersukacita sebab Imam Mahdi inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk menghilangkan segala kekisruhan dan kekacauan yang ada pada zaman yang telah rusak. Lalu siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi adalah seorang pria agung yang tampangnya masih muda, wajahnya mencorong atau bersinar, jenggotnya sempurna, pada pipi kanannya terdapat tai lalat, kulitnya seperti orang Arab, tidak kuning dan tidak hitam, tubuhnya seperti orang Israel, tinggi besar. Ia dijuluki Imam Mahdi dan mempunyai nama Muhammad bin Abdullah. Dia merupakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Husain As-Sibti, putra dari Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wa annahu min ahli baiti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari putri beliau yang bernama Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Perilaku dan budi pekerti Imam Mahdi itu seperti budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa annahu yusabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khuluqi wa la yusabbihu fil khalqi. Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal budi pekertinya, tetapi tidak menyamai dalam bentuk rupa atau bentuk tubuhnya, yakni tidak serupa perihal sifat-sifat badaniahnya. Lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sekarang ini telah maujud atau ada. Beliau dilahirkan di kota Mekah bertepatan pada malam nisfu Sya'ban tahun 1255 Hijriah. Jadi sampai sekarang umur Imam Mahdi telah lebih dari 1 abad. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Imam Al-Qut Asy'arani berkata dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, Al-Mahdiyu min waladil Imamil Ashkari ni Husain wa mauliduhu lailatan nisfi min Sya'bana sanata khumsin wa khumsina wa mi'ataini ba'dal alfi wa huwa bakin ila yajtami'u bi Isa bin Maryam alaihi salam. Imam Mahdi adalah putra Imam Hasan al-Askari bin Husain
Lahirnya pada malam nisfu Sya'ban tahun 1255. Dia sekarang masih hidup sampai nanti bertemu atau berkumpul dengan Isa putra Maryam alaihi salam. Imam Mahdi mengadakan sidang dan perang sabil atau jihad fisabilillah. Ketika Imam Mahdi baru muncul, beliau lalu duduk di sisi Ka'bah dan dikelilingi oleh para pemuda sebanyak 313 orang. Di situ beliau lalu mengadakan sidang kilat dan mengabarkan bahwa sesungguhnya beliau ditugaskan oleh Allah agar menciptakan ketentraman di muka bumi dan mensejahterakan umat manusia dengan dasar agama Islam menurut syariat Nabi akhir zaman atau Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Imam Mahdi mengangkat dan membaiat para patih yang akan merumuskan undang-undang Islam yang akan diberlakukan oleh Imam Mahdi kepada semua bangsa di dunia. Setelah sidang cukup atau selesai, dari sana ia mengeluarkan bala tentaranya untuk menjalankan perang sabil dengan diawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mahdi besok juga mengadakan perang sabil sebagaimana pada zaman para sahabat. Maksud perang sabil yaitu perang yang tidak karena dunia tapi ikhlas untuk menolong agama Allah atau Islam yang telah bertahun-tahun dalam penistaan. Perang Imam Mahdi dapat berjalan lancar dan memperoleh kemenangan hingga bisa mengatur manusia sedunia. Imam Mahdi selain dijaga oleh Jibril dan Mikail, juga dibantu oleh 3.000 malaikat yang menumpas orang-orang yang melanggar undang-undang Islam yang telah dijalankan oleh Imam Mahdi. Penumpasannya bagaikan burung raja wali yang sedang memburu mangsa. Semua musuh roboh, yang berani melawan pasti mati. Dan akhirnya semuanya menyerah dan tunduk kepada pemerintahan Imam Mahdi. Kedudukan Imam Mahdi besok adalah di negara Arab, tapi hukum pemerintahannya bisa berlaku merata ke seluruh penjuru dunia. Adapun yang merumuskan hukum pemerintahan Imam Mahdi di negara-negara selain Arab atau Ajam seperti Indonesia dan sebagainya, hanya cukup diwakilkan kepada para patih dari golongan para wali atau aulia. Imam Mahdi itu mempunyai beberapa patih dari waliullah bangsa Ajam atau bangsa selain Arab yang dapat dipercaya untuk menjalankan hukum pemerintahan Imam Mahdi terhadap bangsa asing, sebagaimana hadis dari Dzar bin Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan pergi dunia sehingga negeri Arab dikuasai seorang pemuda dari ahli rumahku yang namanya sama dengan namaku dalam riwayat lain, dan nama ayahnya adalah nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada zaman Imam Mahdi besok, agama Islam yang tadinya sempat menjadi nista atau terhina akan menjadi mulia. Orang-orang yang jahat perbuatannya akan mati, segala fitnah menjadi sirna. Tidak ada gigolo dan pelacur, tidak ada riba, tidak ada orang yang minum arak. Hati semua orang merasa tentram dan damai. Di semua tempat terjalin rasa persaudaraan. Orang yang tadinya miskin bisa jadi kaya. Kehidupan manusia sangat mulia dan sejahtera. Murah sandang pangan hingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Imam Mahdi itu lebar dahinya, mancung hidungnya, seluruh isi bumi olehnya dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana yang sebelum itu penuh dengan
kezaliman, dan penganiayaan. Imam Mahdi menegakkan syariat Islam serta menghidup-hidupkan apa-apa yang sudah tercecer dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu Islam menjadi jaya dan luhur kalimatnya, yakni di mana kekuasaan Imam Mahdi tersebut sehingga dapatlah ditetapkan pemerintahannya di atas bumi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di dalam hadis lain, Imam Mahdi dikaruniai ketetapan kekuasaan dan di masa pemerintahannya amat luaslah rezeki umat, karena memang betul-betul berlaku adil dan banyak pula harta yang diberikan. Ia menyebar-nyebarkan harta itu dengan merata sekali tanpa menghitung jumlah sama sekali. Kemudian lama Imam Mahdi berada di bumi. Lama Imam Mahdi menguasai pemerintahan di dunia menurut syariat Nabi Muhammad SAW itu besok tidak lebih dari 7 tahun. Pada akhirnya beliau dipanggil menghadap Allah di negara Kufah. Tapi dipanggilnya Imam Mahdi tersebut adalah setelah terlibat pertempuran dengan Dajjal dan setelah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa annahu yamkuthu sab'a sinina, dan ia atau Imam Mahdi menetap selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertempuran Imam Mahdi dengan Dajjal dan turunannya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa. Pertempuran Imam Mahdi dengan Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Pada suatu saat nanti Imam Mahdi dan kaum muslimin akan bertempur dengan Dajjal beserta bala tentaranya di negeri Syam atau Syria. Di sana kaum muslimin dikejar-kejar oleh Dajjal hingga melarikan diri dari bersembunyi ke Gunung Tukhon. Dalam kejar-kejaran tersebut belum sampai tertangkap, tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Isa alaihissalam telah turun dari langit. Kedua muncul di menara putih di sebelah barat kota Damaskus, ibu kota Republik Syria atau Suriah. Semua manusia pun berbondong-bondong bagaikan air bah ke kota Damaskus karena ingin melihat rupa Nabi Isa alaihissalam, sehingga kota Damaskus penuh oleh lautan manusia yang hadir di situ, hingga ada yang terinjak-injak sebab sangat rapatnya manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan setelah itu turunlah Dajjal, kemudian setelah itu turunlah Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa dan Imam Mahdi saling tolong menolong untuk membunuh Dajjal. Lalu Imam Mahdi meninggal dunia dan orang-orang Islam pun mensolati jenazahnya. Al-Hadis.